Berita Sumsel 24 jam hari ini. Di hari jadinya ke-9, Grand Atiasa Convention Center merayakan dengan meriah, termasuk menyediakan paket khusus cashback bagi pasangan yang mempercayakan hari bahagia pernikahannya di Grand Atiasa. General Manager Grand Atiasa Convention Center, Nyimas Maria menerangkan promo cashback kali ini bekerja sama dengan para wedding organizer di Kota Palembang. Adapun promo yang ditawarkan cukup menarik dan sayang untuk dilewatkan. Adapun benefit yang didapatkan dari promo ini tak hanya cashback, pasangan pengantin juga mendapatkan paket lengkap mulai dari pelaminan, makeup artist, henna, hingga busana pengantin termasuk catering juga disediakan Grand Atiasa. Sebagai salah satu convention center yang dipercaya banyak klien di Palembang, Grand Atiasa terus berupaya memberikan yang terbaik, salah satunya fasilitas serupa hotel berbintang. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpress.com. Pemirsa, penyakit mulut dan kuku yang merebak di sejumlah daerah termasuk di Sumsel tak urung menyebabkan jelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi mengalami kenaikan, termasuk di Kabupaten Lahat. Kenaikan harganya hingga 10% dari harga biasa. Merebaknya penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Lahat, tak urung juga berdampak pada penjual hewan ternak, khususnya jelang Hari Raya Idul Adha. Menurut Limra Naufan, VLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat, dari pantauan tim Dinas Perdagangan, diketahui bahwa harga jual sapi kurban naik 10% dari harga biasanya. Sebelumnya, harga seekor sapi kurban 16 juta rupiah, saat ini naik menjadi 18 juta rupiah. Sementara di saat sapi kurban harganya naik, kambing pun demikian. Walau naik juga, namun besarannya tidak terlalu signifikan, yakni masih di bawah 10%. Ditanya soal penyebab naiknya harga hewan kurban, Limra Naufan mengatakan karena terdampak wabah PMK. Sapi dan kambing yang berasal dari luar kota kini harus melalui pengecekan dan seleksi ketat agar layak untuk dikurbankan. Namun pihaknya menilai kenaikan tersebut masih terbilang wajar karena terdapat biaya tambahan dalam pemeliharaan hewan kurban, termasuk pemberian vitamin dan vaksin, agar hewan tetap sehat dan terhindar dari penyakit mulut dan kuku. Tentunya di setiap momen Lebaran, apalagi Idul Adha, ini momen bagi peternak hewan kurban baik kambing dan sapi itu memang mencari keuntungan, dan secara otomatis pasti ada kenaikan baik kambing maupun sapi. Menurut pantauan kita kenaikannya berapa persen? Berkisar antara 10-15%. Itu kira-kira dampak penyebabnya apa Pak karena kenaikan ini? Dampaknya karena memang supply ini tergantung dipengaruhi juga dengan sekarang adanya penyakit mulut dan kuku di sapi, dan juga pasokan terhambat oleh memang jalur distribusi banyak, ada aturan-aturan karena tadi distribusi dipengaruhi oleh penyakit mulut dan kaki tadi karena ada pemeriksaan. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpress.com. Sejumlah pemborong melakukan unjuk rasa di depan gerbang masuk kantor Bupati Muratara. Unjuk rasa ini dilakukan saat Gubernur Sumatera Selatan menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Muratara ke-9 tahun. Sejumlah masyarakat Kabupaten Muratara yang mengatasnamakan kontraktor melakukan unjuk rasa di depan gerbang masuk kantor Bupati Muratara untuk mempertanyakan realisasi pembayaran surat pengakuan hutang. Massa yang menggunakan kendaraan roda 4 dan 2 melakukan orasi sekitar 1,5 jam. Selanjutnya perwakilan massa dipanggil untuk menemui Bupati dan Gubernur Sumatera Selatan yang sedang menghadiri perayaan HUT Kabupaten Muratara yang ke-9. Korlap unjuk rasa Chandra Tanjung mengaku ada kesepakatan antara pemerintah dengan kontraktor untuk membayar 10,9% dari ketersediaan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Namun hingga saat ini diakuinya belum ada pembayaran, sehingga pihaknya menagih janji kesepakatan tersebut. Ia menyesali ada unsur kesengajaan dari pemerintah kabupaten menghalang-halangi komunikasi antara kontraktor, sehingga hingga Juni belum ada kepastian pembayaran SPH tersebut. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru yang sempat menemui para pengunjuk rasa mengaku, jika ada aturan pembayaran yang diperbolehkan dari provinsi, pihaknya tentu akan membantu. Tuh.
gaji memang anggarannya yang ditargetkan pendapatan itu terlalu tinggi pada saat itu, sehingga tidak terbayar, tapi sebenarnya sederhana. Reporter dan juru kamera Hengki, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ahmad Kailani yang merupakan korban penusukan di PS Mall memenuhi panggilan penyidik unit Pidum Polrestabes Palembang. Kedatangan Kailani untuk memberikan keterangan dari sisi korban. Dengan kondisi masih sakit dan menggunakan kursi roda, Ahmad Kailani, korban penusukan di PS Mall yang sempat viral di media sosial, memenuhi panggilan penyidik unit Pidum Polrestabes Palembang. Kuasa hukum korban Iskandar dan Kiki mengatakan kedatangan kliennya tersebut untuk memberikan keterangan dari sisi korban. Meski pelaku sudah diamankan dan ada itikat baik, keluarga korban meminta kepada penyidik untuk tetap menghukum pelaku karena akibat perbuatan pelaku, korban masih merasakan sakit setelah ditikam sebanyak 5 lubang. Di Polrestabesnya seperti apa nih, Pak? Kita diminta untuk memberikan keterangan untuk saksi korban ya. Mungkin yang banyak viral kemarin di media sosial ada penusukan di PS Mall. Nah, hari ini kita datangi penyidik untuk memberikan keterangan dari pihak korban. Harapan kita Pak untuk pelaku? Harapan kita pelaku sudah ditangkap ya. Pelaku sudah ditangkap. Kemungkinan mereka akan berlindung daripada undang-undang perdagangan. Namun kita tetap kejar. Bukan berarti bahwa mereka dengan adanya pelakunya anak-anak sama mereka bebas, tapi hukum tetap kita kejar ke mereka. Sementara itu, korban Kailani membantah atas keterangan pelaku yang telah melabraknya. Awal mula tuh aku dari rumah. Iya. Nyari dia tuh pas dia begawe. Nah, aku tuh ngasih surat untuk dia. Sebelum aku ngasih surat itu emang dia masuk dulu ke dalam. Masuk ke dalam ada yang diambil. Terus dia ngajak aku, ayo keluar. Jalan sini kayak aja aku. Nah, itu posisi masih di dalam mall? Iya, masih di bagian aja. Nah, baca sama tanda tangan. Pas sudah itu, dia banting surat yang aku kasih. Sudah dari dia banting, aku nelpon mama FT-nya itu. Sudah dari situ dia ngebuk aku bagian belakang. Malah ada sempat bala dipisah wong. Pas dipisah itu, dia lepas dari tangkapan wong itu. Kalau dia ngejar aku. Aku lah siap ini ngejar dia juga. Pas jingok dia lah bawa tajam, aku babit pakai HP. Udah tahu kena beda, aku campak. Langsung meluk langsung nikam. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi membenarkan pemenuhan panggilan penyidik, pemanggilan korban sendiri untuk melengkapi berkas sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpress Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.